pagi menjelang siang, Bapak Ibu. Semua kita di tempat ini adalah orang-orang yang diberkati. Amin. MDC Purwokerto dan semua orang yang sedang melihat siaran streaming ini, kita semua adalah orang-orang yang diberkati. Ada sukacita di tempat ini? Kalau ada sukacita, boleh bangkit berdiri bersama-sama saya. Kasih senyum yang terbaik kanan kirimu, katakan sehat sukacita. Sehat sukacita. Amin. Siap memuji Tuhan, amin. Yang siap memuji Tuhan, lambaikan tanganmu, katakan haleluya. Oh, hadirmu Tuhan, kami nantikan. Sukacita di dalam Tuhan itu adalah kekuatan bagi kita. Angkat hatimu, angkat suaramu. Mari sambut Dia. Hadirmu terasa begitu lekat, terpaut diriku hanya kepadamu, bagaikan lagi senja hangat kasih-Mu membawa diriku. Mari sama-sama dan ku terbang tinggi bagai Raja Wali, melayang tinggi. Angkat tanganmu, angkat hatimu, melintasi badai, bukan tenang teduh, sebab ku tahu Yesus pemilik jiwaku. Siapa pemilik jiwa kita? Terpaut diriku hanya kepadamu, bagaikan air senja hangat kasih-Mu membawa diriku. Rentangkan tanganmu, terbang, come on. Dan ku terbang tinggi bagai Raja Wali, melayang tinggi. Jangan takut sama Yesus, melintasi badai, bukan tenang teduh, sebab ku tahu Yesus pemilik jiwaku. Haleluya. MDC Purwokerto, mana suaranya? Yes. Yesus, Engkaulah pemilik jiwa kami. Apapun keadaan yang kami alami, kami katakan kami berserah penuh. Yuk sama-sama. Dan ku terbang tinggi bagai Raja Wali, melayang tinggi bersama Yesus, melintasi badai. Katakan, bukan tenang teduh, sebab ku tahu Yesus pemilik jiwa. Dan ku terbang tinggi bagai Raja Wali, melayang tinggi. Haleluya. Melintasi badai, bukan tenang teduh, sebab ku tahu
Dia besar, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Yes, amin. Segenap Jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja, Raja atasku. hanya Kau yang layak. ditinggikan. Oh Yesus, ajaib, come on. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, sumber layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Come on, katakan tak terbayang. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Senang jiwa dan pengharapan telah ku serahkan, untuk rencana-Mu Tuhan. sebab Kau Raja atasku. yes, hanya Kau yang layak. Satu-satunya ajaib, yes, Tuhan agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah. Yesus. Oke, sekarang saya pengen dengar para wanita di tempat ini katakan tak terbayang. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Para wanita segenap jiwa, Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. para pria siap-siap. Kau Raja atasku. Hanya Kau, para pria, hanya. Come on. Sama-sama, sebab hanya Yesus yang ajaib. Come on. Woo. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah ajaib, 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 Kau Tuhan. agung, Agung dan perkasa. sumber, Kau sumber kemenanganku. layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Oh, Raja mulia. Haleluya. Haleluya. Siapa penolong kita? Siapa pemegang kepercayaan kita? Yesus. Katakan kiri kananmu, I see Jesus in you. I see Jesus in you. Yes, silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, thank you Lord Jesus. Oh, satu-satunya penolongku. Thank you Lord Jesus. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya
hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus. Yes, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku, Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus. Kau kemenanganku. Mari berseru, katakan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus. Kau perlindunganku, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus. Kemenangan padamu, Yesus. Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. terpujilah Kau Tuhanku, Yesus. Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji. Saya mengundang Bapak Ibu sama-sama mari bangkit berdiri. Angkat lagu ini, angkat hatimu. Katakan, Kaulah sumber kuatku. Kaulah sumber kuatku. Kaulah kehidupan. Kaulah kehidupanku. Oh, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Oh Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya.
Engkau Tuhan. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Oh, Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia Yesus, Satu-satunya. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan semuanya. Sambutlah, tinggikan Yesus. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Dia sungguh indah, namanya Yesus. Dia Yesus, Ajaib, oh, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. selamat. Dia cinta daku, Terima kasih, dan ampuniku, haleluya. Bahkan rela berikannya semuanya. Mari sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku,
dan kuasa Yesus Raja. Bagi yang mulia ku angkat tanganku, inilah hidupku, puja, puji selamanya. haleluya. Haleluya, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, kuasa Yesus Raja. Bagi yang mulia ku angkat tanganku, aku puja, ku cinta, ku sembah. Aku puja, ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya, aku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya, ku angkat tanganku, inilah hatiku, inilah hidupku, ku bawa sebagai penyembahan di hadapanmu. Bagimu pujian, bagimu hormat, kemuliaan. Bagi yang mulia ku angkat tanganku, sembah sujud di hadapanmu. Hanya Kau yang layak, Yes. Hanya Kau yang layak, Tuhan. Dari dulu, sekarang, selama-lamanya. Kemuliaan-Mu, keagungan-Mu tetap. Haleluya. Sambutlah Yesus. Inikah hati kami, Tuhan. Tinggikan Yesus, Kami beri Engkau hormat, beri Dia segala pujian, pujian kuasa, dan kuasa. Yesus satu-satunya Raja. Bagi yang mulia, I lift my hands to you. angkat tanganku, I adore you, Lord Jesus. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, kau ku puja, ku cinta, ku
sembah, haleluya. Bagimu hormat, bagimu kemuliaan, dari dulu sekarang selama-lamanya. Kami menantikan firman-Mu. Kami mau menyerahkan hidup kami ini Tuhan, satu-satunya. Keberkatan, kehormatan, kemuliaan bagi nama-Mu. Inilah hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat siang Bapak Ibu. Lebih semangat dong, shalom. Wah, luar biasa. Bapak Ibu saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, izinkan saya menyampaikan satu pengumuman terlebih dahulu. Saya berharap Bapak Ibu sudah dapat formulir ini. Ya, kalau yang belum dapat bisa nanti minta ke Aser. Ini adalah formulir kehadiran kebaktian perayaan Natal di tanggal 21 Desember 2025. Jadi kami berharap nanti Bapak Ibu bisa mengisi untuk pendataan. Ya, kita akan mengadakan ibadah perayaan Natal sebanyak 3 kali. Di perayaan Natal pertama itu pagi jam 8, kemudian yang siang itu yang kedua jam 11, dan yang ketiga itu sore pukul 5. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengisi berdasarkan waktu kapan Bapak Ibu bisa. Dan kemudian setelah diisi, bagian yang sebelah kiri saya, ini ada bagian kecil, nanti bisa dipotong di bagian itu hanya untuk pengingat. Jadi Bapak Ibu bisa bawa yang kecil ini supaya ingat kapan Bapak Ibu pilih, apakah pilih ibadah pagi atau siang, sore. Dan mohon kalau yang sudah mengisi pagi harap datangnya pagi. Yang siang juga begitu, karena mengingat kapasitas ruangan kita terbatas. Nah, mungkin formulir ini akan diedarkan beberapa minggu ke depan untuk pendataan kita. Tapi segera Bapak Ibu yang sudah dapat langsung saja diisi, mengingat kapasitas ruangan kita yang terbatas. Begitu. Dan nanti setelah ini keluar Bapak Ibu bisa serahkan ke Aser yang akan di belakang, yang ada di belakang, yang sudah Bapak Ibu isi. Begitu ya. Saya harap kita semua antusias untuk menyambut Natal kita, momen yang kita tunggu-tunggu selama 1 tahun. Dan ajak keluarga, ajak rekan-rekan Bapak Ibu semua. Oke, kita masuk ke minggu pertama di awal bulan November. Dan saya diberi tema letting go atau hidup berserah. Bapak Ibu, ada satu kutipan dari seorang bernama William Ernest, ya. Dia sampaikan demikian, I am the master of my fate, I am the captain of my soul. Aku penguasa atas takdirku, aku nahkoda atas jiwaku. Kalimat ini terdengar menarik, kalimat ini terdengar motivasional, ya. Karena kalimat ini seolah berbicara tentang semangat hidup, kemandirian, dan juga tanggung jawab. Kepercayaan diri yang penuh bahwa aku adalah penguasa atas takdirku. Aku adalah nahkoda atas jiwaku. Tapi kalau Bapak Ibu kita renungkan kalimat ini lebih dalam dengan kesungguhan hati, di sanalah awal mula kejatuhan manusia. Di sanalah awal manusia jatuh. Bapak Ibu ingat peristiwa di Taman Eden? Bagaimana manusia ingin menjadi Tuhan atas hidupnya sendiri. Manusia memilih untuk melakukan kehendaknya dibandingkan kehendak Tuhan. Manusia lebih
memilih menentukan nasibnya sendiri, menentukan apa yang baik, apa yang jahat di pandangannya. Dan akibatnya hidup manusia rusak. Manusia jatuh ke dalam dosa. Ketika manusia mulai merasa bahwa hidupnya bisa dia dikendalikan, ketika manusia merasa hidupnya bisa dia atur semau sendiri, disitulah mulai kejatuhan manusia. Pada dasarnya manusia ingin tahu segalanya, ingin mengendalikan segalanya, ingin menentukan sendiri apa yang menjadi tujuannya. Tapi kabar baiknya Bapak Ibu, Tuhan gak pernah membiarkan kita begitu saja. Di tengah kejatuhan manusia, karena manusia lebih memilih untuk mengikuti apa yang menjadi kehendaknya dibandingkan kehendak Tuhan. Di balik kejatuhan manusia, di mana manusia lebih ingin mengemudikan hidupnya dibandingkan Tuhan yang menjadi pengemudi hidupnya, Tuhan ingin memulihkan hidup kita. Kitab Kejadian memberitahu kita bahwa Tuhan punya rencana yang indah atas hidup manusia. Tapi hidup manusia rusak ketika manusia mengambil langkah mengendalikan hidupnya sendiri. Tapi sekali lagi, berita anugerahnya, Tuhan tidak berhenti dan tidak menyerah. Dia ingin memulihkan hidup Bapak Ibu dan saya. Tapi caranya bagaimana? Tidak ada cara yang lain selain kita berserah mengikuti kehendak Tuhan. Karena Tuhan akan mengubahkan hidup Bapak Ibu sesuai dengan rencananya yang indah dan agung. Jauh lebih besar daripada rencana Bapak Ibu, jauh lebih indah daripada apa yang menjadi planning Bapak Ibu. Tuhan mau kita sampai ke tujuan itu. Oleh karena itu, letting go, hidup berserah, merupakan panggilan kita untuk berhenti memegang kendali penuh atas hidup kita dan membiarkan Tuhan menjadi nahkoda yang sejati dalam hidup kita. Roma pasal 12 ayat pertama dan ayat yang kedua menjadi firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bapak Ibu, berserah di ayat ini bukanlah merupakan perintah. Berserah di ayat ini bukanlah satu kewajiban yang Paulus tujukan kepada orang di Roma dan juga kepada kita. Kalau kita lihat, ada kata yang menarik di kalimat ini, yaitu karena itu dan oleh kemurahan Allah. Paulus menasehati kita semua. Kata karena itu menandakan bahwa apa yang Paulus tulis di pasal 12 ayat 1-2 adalah respon terhadap kasih karunia yang besar dari Allah yang sudah dinyatakan di pasal 1 sampai pasal yang ke-11. Kemudian kata kemurahan Allah itu ya menunjukkan tentang belas kasihan yang lembut yang bukan hanya Allah lakukan sekali tapi terus menerus berulang kali dinyatakan kepada kita.
Oleh karena itu hidup berserah tidak dimulai dari perintah, tapi dari kesadaran bahwa kita telah mengalami kemurahan Allah. Apa saja kemurahan Allah yang dinyatakan di pasal 1 sampai pasal 11. Jadi nanti kalau Bapak Ibu baca kitab Roma itu dari pasal 1 sampai pasal 11, Paulus itu membangun satu argumentasi teologi yang ingin menekankan tentang kemurahan Allah. Baru nanti di pasal 12 dan seterusnya, bagaimana kita meresponi kemurahan Allah tersebut. Oleh karena itu ada kata karena itu. Bapak Ibu di pasal 1 sampai pasal 3, nanti Bapak Ibu silahkan baca pulang dari sini. Di sana dijelaskan oleh Paulus bahwa kita semua adalah manusia berdosa. Tetapi yang menarik di sana, Allah tidak pernah meninggalkan kita dalam keberdosaan kita. Ini anugerah pertama. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk kita mengalami anugerah keselamatan itu. Kalau ini bukan kasih karunia dari Allah, kita harusnya menjadi orang-orang yang layak dimurkai oleh Allah. Tapi Allah menunjukkan kemurahannya, anugerahnya. Kita semua orang yang berdosa, tidak ada yang terkecuali. Saya dan Bapak Ibu adalah orang berdosa, tetapi Allah tidak pernah meninggalkan kita. Pasal yang ketiga ayat 21 sampai 28 dan pasal yang keempat. Paulus menjelaskan di sana bahwa Allah membenarkan kita, orang-orang yang berdosa, bahkan secara cuma-cuma. Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal dan mati di atas kayu salib untuk menanggung semua kutuk dosa yang harusnya kita tanggung, dan kita menerima penebusan itu secara cuma-cuma, gratis. Itu berkat kemurahan Allah yang kedua yang disampaikan oleh Paulus di pasal 3 dan pasal 4. Kemudian Roma pasal 5, di sana dijelaskan bahwa kita sesungguhnya itu musuh Tuhan, tapi oleh anugerah Tuhan menjadikan kita anaknya. Wow, dalam kekristenan konsep ini begitu menarik karena tidak ada agama yang memberikan satu pemahaman yang sedemikian dekat antara umat dengan Tuhannya. Kita berhak menyebut Tuhan kita sebagai Bapa. Dan dari makna ini, ya, dari kata anak ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa Tuhan memberikan warisannya buat kita. Apa itu? Kerajaan Allah, kerajaan surga kepada kita. Itu diwariskan kepada kita. Dulu kita adalah musuh, dulu kita adalah lawan Allah, kita adalah orang-orang yang layak mendapatkan murka Allah, tetapi kita mendapatkan anugerah, kita diangkat menjadi anak dan sahabatnya. Di pasal 6 dan 7, Tuhan bukan hanya mengampuni dosa, tetapi memberi kuasa kepada saya dan Bapak Ibu untuk menang atas dosa. Pasal yang ke-8, Allah bukan hanya mengampuni kita, tetapi Dia mengadopsi kita, menyertai dan menjaga hidup kita. Immanuel. Pasal 9 sampai pasal 11. Paulus mengungkapkan tentang kesetiaan Allah yang tidak pernah berubah sekalipun umatnya tidak setia. Dalam proses mengikut Tuhan, kita bisa berulang-ulang kali jatuh dalam dosa, tapi Tuhan tidak pernah menyerah atas hidup kita. Dia selalu mengasihi kita tanpa berhenti. Kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah sedetik
sedetik pun, sedikit pun, sekalipun kita jatuh dalam dosa berulang-ulang kali. Setelah kita menerima kasih dan kemurahan Allah, maka muncullah teks ini. Karena itu, engkau yang sadar sudah menerima kasih dan kemurahan Allah, apa yang harus engkau lakukan? Yaitu menyerahkan diri, berserah kepada Tuhan. Karena itu hidup berserah itu tidak dimulai dari perintah, tidak dimulai dari kewajiban, tapi dari kesadaran bahwa kita sudah mengalami kemurahan Allah setiap waktu. Kita tidak menyerahkan diri supaya diselamatkan, tetapi karena kita sudah diselamatkan, maka berserah bukanlah kewajiban, tapi respon cinta kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, berserah itu mirip seperti keputusan seorang investor. Kalau dia tahu masa depan, kalau dia tahu suatu saham akan naik berkali lipat ganda, dia nggak akan ragu. Dia akan investasi total apa yang dia miliki. Bukan karena nekat, tapi karena yakin dengan apa yang akan terjadi. Nah, Roma pasal 12 ini memberitahu kita juga hal yang sama. Paulus seolah-olah ingin berkata kepada kita, kalau kamu sudah tahu betapa besar kasih dan jaminan Allah, maka menyerahkan hidupmu itu bukan beban. Itu adalah hasil dari keyakinan. Yesus sudah menebus kita. Dia menjamin hidup yang penuh dengan kemenangan atas hidup Bapak, Ibu, dan saya. Maka berserah total bukanlah sikap orang yang putus asa, tetapi adalah respon yang paling wajar dari orang yang percaya bahwa masa depannya aman di tangan Tuhan. Bapak Ibu, begitu banyak kemurahan Allah dalam hidup kita, sekalipun kita kadang-kadang tidak menyadarinya. Pasal 1 sampai pasal 11 mengungkapkan tentang kemurahan Tuhan dalam hal keselamatan. Tapi dalam keseharian kita, betapa banyak kemurahan Tuhan yang kita alami senantiasa. Kalau Bapak Ibu bisa bangun tadi pagi, semua berfungsi normal, tubuh Bapak Ibu berfungsi dengan baik. Itu semua kemurahan Tuhan, walaupun kadang-kadang kita gak sadari. Saya pernah melihat satu video yang menarik, ya. Seorang dokter pernah mengisahkan satu kesaksian bahwa ada seorang yang cukup kaya tapi mengalami masalah kesehatan, nggak bisa kentut. Sudah beberapa minggu dia nggak bisa kentut dan akhirnya dia periksa ke dokter. Setelah lewat berbagai hal, proses medis, ketahuanlah apa yang menyebabkan itu. Ada masalah di ususnya dan harus dioperasi. Berapa banyak biaya yang dikeluarkan? Puluhan juta. Dan dokter itu ingat betul ketika pasien itu kentut untuk pertama kali. Dia bilang kayak gini, puji Tuhan. Jadi kentut pun itu anugerah dari Tuhan. Tapi juga jangan suka bagi-bagi kentut ke tetangganya. Ya Bapak Ibu, jadi ada banyak hal dalam hidup kita yang kadang-kadang kita gak sadari itu adalah karunia atau anugerah Tuhan. Kalau anak-anak kita masih bisa sekolah, ya
Walaupun dalam segala kesederhanaan, itu adalah kasih karunia. Kalau keluarga kita masih bisa duduk bersama, walaupun ada tangisan di sana, karena pergumulan, itu adalah anugerah. Ada banyak hal, detail dalam hidup kita yang Tuhan beri. Coba lihat. Dan kalau kita sungguh-sungguh menyadari anugerah dari Tuhan, maka tidak akan sukar bagi kita untuk berserah dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Jadi berserah, sekali lagi, tidak dimulai dari perintah. Allah tidak mewajibkan kita berserah, tapi bagi orang yang sungguh-sungguh menyadari kasih dan kemurahan Allah, maka dengan sendirinya dia akan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Yang kedua, apa makna berserah? Aku mau berserah, tapi apa makna berserah Tuhan? Berserah adalah melepaskan kendali hidup pada Tuhan. Frase yang menarik karena di sana dikatakan demikian. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Bapak Ibu, Paulus berusaha mengambil satu gambaran analogi dari Perjanjian Lama. Orang-orang di Perjanjian Lama biasa mempersembahkan kurban di bait Allah. Tapi kurban yang dipersembahkan adalah kurban dalam bentuk binatang yang mati. Ya. Kata mempersembahkan di sini berarti adalah menyerahkan sepenuhnya di altar Tuhan tanpa mengambil kembali. Jadi kata mempersembahkan di sini adalah persembahan hidup kita yang kita berikan kepada Tuhan tanpa kita geret-geret lagi. Totalitas, sepenuhnya. Dan kemudian kata tubuhmu di sini melambangkan seluruh aspek hidup manusia. Kenapa melambangkan seluruh aspek hidup manusia? Karena saya mau sampaikan bahwa apalah artinya pikiran kita tanpa tubuh. Kita tidak akan pernah bisa mengerjakan pelayanan. Kita nggak akan pernah bisa mengerjakan pekerjaan usaha kita. Kita nggak akan pernah bisa studi dengan tanpa tubuh kita, nggak bisa. Maka kata tubuh di sini melambangkan seluruh aspek dalam hidup kita. Baik itu pekerjaan, baik itu emosi, baik itu waktu, baik itu uang, baik itu keluarga. Seluruh aspek itu harus kita bawa dan kita serahkan kepada Tuhan kalau kita sadar tentang kemurahan Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup, ya, kebalikan dari korban mati. Ini berarti kita harus terus hidup, tapi hidup kita bukan milik kita lagi. Kecenderungan kita adalah ingin mengatur semuanya dengan sukses. Beberapa waktu yang lalu saya potong rambut. Kenapa? Karena rambut saya sudah mulai panjang dan agak susah diatur. Maka saya ke barbershop. Apa yang harus saya lakukan? Saya harus berserah kepada tukang cukurnya. Kalau saya ingin mengendalikan dan saya ingin memegang kendali penuh, kalau coba bayangkan Bapak Ibu, saya nggak mau antri, kemudian saya ambil gunting dari barbershop dan saya mulai gunting-gunting sendiri rambut saya. Kemudian saya mulai pakai sisir, kemudian saya keramasin rambut saya dan seterusnya. Bapak Ibu mungkin tidak akan melihat saya setampan ini. Mungkin akan acak-acakan gak beraturan. Jalan keluarnya bagaimana? Ya saya harus percaya, ngikutin tukang potong rambutnya.
Berserah adalah melepaskan kendali hidup. Ada banyak hal yang seringkali kita ingin kendalikan dalam pekerjaan. Kadang-kadang tanpa sadar kita nggak lagi mengandalkan Tuhan, melainkan mengandalkan kemampuan diri. Kita mulai bergantung dengan strategi. Kita mulai bergantung dengan relasi dan koneksi. Kita mulai bergantung dengan data, tapi tidak pernah lagi berdoa sebelum kita mengambil keputusan dalam pekerjaan. Kita sibuk mengejar target, tapi kita melupakan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau saya kerjakan di pekerjaan saya. Kadang kita bilang, aku bekerja untuk Engkau Tuhan, tapi sebenarnya kita hanya ingin Tuhan memberkati apa yang kita kerjakan. Bukan Tuhan menuntun apa yang harus kita kerjakan. Bekerja tanpa penyerahan diri kepada Tuhan berarti memaksa Tuhan mengikuti rencana kita. Bukan kita mengikuti rencana Tuhan. Dalam pendidikan yang masih sekolah, kadang kita memplanning, saya mau sekolah di sini, saya harus masuk jurusan ini. Supaya apa? Supaya masa depan kita aman. Tapi jarang kita bertanya, Tuhan, apakah jurusan ini sesuai dengan kehendak-Mu? Apakah kampus ini sesuai dengan rencana-Mu? Kita lebih percaya dengan pilihan kita daripada pilihan-pilihan Tuhan. Daripada kita berdoa dan minta tuntunan Tuhan. Dan ada banyak hal yang lain yang seringkali kita ingin kontrol penuh tanpa kita melibatkan Tuhan. Bapak Ibu, berserah di sini bukan artinya bahwa kita pasrah tidak berbuat apa-apa. Bukan. Tapi berserah di sini adalah engkau boleh punya rencana, tapi kerjakan rencanamu sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah berserah. Saya mau Tuhan seperti ini, tapi Tuhan kalau engkau mau, engkau punya sesuatu yang lain untukku, aku persilahkan. Dan lakukanlah itu dengan kesungguhan, dengan nilai-nilai firman Tuhan. Itulah yang disebut berserah. Makanya berserah itu bukan pasif, berserah itu aktif, melakukan bagian kita tapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka melakukan pekerjaan sesuai dengan nilai-nilai firman Tuhan. Dengan jujur, integritas, dapat dipercaya orang. Lakukan pekerjaan kita sesuai dengan firman Tuhan, jangan merugikan orang lain. Ini namanya berserah, memberikan kendali atas hidup kita kepada Tuhan. Berserah artinya mengizinkan Tuhan menjadi pemilik sah atas hidup kita. Sah? Sah. Bapak Ibu, pernah main layang-layang? Saya sudah lama sekali gak main layang-layang. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu main layang-layang, selama benang itu Bapak Ibu pegang, layang-layang itu akan aman, stabil. Tapi kalau ada tiba-tiba benang itu terputus, itu awal layang-layang itu akan jatuh. Nah kadang-kadang Bapak Ibu, kita itu merasa, kita itu berpikir bahwa melepaskan kendali Tuhan itu membuat kita bebas. Membuat kita lebih tinggi, membuat kita jauh lebih sukses. Tapi disitulah awal kita mulai kehilangan arah. Dan disitulah awal kita jatuh dan merosot. Sesungguhnya hidup kita
Tuhan mau taruh pada rencana yang jauh lebih dari sekedar rencana kita. Lebih indah dari sekedar apa yang kita bayangkan untuk dapat kita raih. Tuhan punya rencana jauh lebih indah daripada sekedar itu. Tapi yang menjadi persoalan utama adalah kita tidak mau menyerahkan hidup kita dan merasa hidup kita akan jauh lebih baik kalau Tuhan gak usah kontrol. Hidup kita akan jauh lebih sukses kalau Tuhan gak ambil peran. Itulah awal kejatuhan kita. Jadi berikan diri kita dengan apa? Dengan taat tunduk kepada Tuhan jauh lebih dari sekedar strategi kita, jauh lebih besar daripada sekedar koneksi dan relasi kita. Tunduklah kepada firman Tuhan yang mengatur hidup kita. Yang ketiga, berserah artinya adalah rela untuk diubah. Bapak Ibu, frasa firman Tuhan di sini dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kata berubah ini menarik dari kata metamorfose yang artinya diubah secara menyeluruh dari dalam keluar. Dan itu sinkron dengan kata budi. Kata budi itu artinya adalah cara berpikir, cara pandang atau nilai hidup. Jadi Tuhan mau mengubah kita dari dalam. Mulai dari pikiran, mulai dari cara pandang, mulai dari nilai-nilai hidup kita. Dan bukan hanya Tuhan mau memperbaiki hidup kita, tapi Tuhan mau mengubah kita menjadi sesuatu yang sangat baru dan berbeda dengan dulu. Tuhan mau itu. Jadi kata berubah di sini bukan hanya berbeda warna, tapi kata berubah di sini adalah berubah menjadi sesuatu yang baru. Ada banyak kebiasaan yang perlu kita kikis. Nanti Bapak Ibu bisa baca dan selidiki kitab Roma. Ya, ada kebiasaan-kebiasaan orang-orang Roma yang disoroti oleh Paulus. Misalnya dalam Roma pasal 12 ayat 3. Jangan menilai diri lebih tinggi daripada yang patut. Paulus ingin menyoroti tentang egois dalam jemaat yang ada di Roma. Orang di Roma itu egois dan punya keinginan untuk dihormati melebihi orang lain. Tuhan ingin ketika kita berserah, kita dirubah dari cara yang demikian. Mengutamakan diri kita sendiri, menginginkan hidup kita ingin dihormati, dan seterusnya. Kemudian kecenderungan orang Roma adalah mengikuti arus dunia. Apa yang pada waktu itu terjadi? Budaya Romawi itu sangat kental dengan hedonisme. Mengejar kenikmatan, mengejar pesta, bahkan seks bebas. Mereka berpikir bahwa hidup ini singkat, karena itu hidup ini harus dinikmati. Bahkan dengan cara yang salah. Tuhan mau supaya kita berubah dari nilai dunia ini. Konsumerisme ya. Membeli sesuatu barang yang tidak diperlukan hanya untuk gaya-gayaan, kemewahan. Ini yang dikritik oleh Paulus. Kekayaan pada waktu itu menjadi simbol dari status. Orang yang kaya pasti dihormati, nunduk-nunduk. Kalau di gereja pasti disuruh duduk paling depan. Itu zaman itu Bapak Ibu. Di gereja kita nggak ada. Siapapun boleh berhak duduk di depan. Ya. Bukan karena status sosial, bukan karena nilai-nilai dunia, bukan. Siapapun boleh.
Paulus mengkritiki hal tersebut. Dan kemudian kebiasaan mengeluh. Ternyata ini dimiliki oleh jemaat yang ada di Roma. Saya percaya di sini gak ada. Amin. Gak ada yang ngaku. Gak percaya. Ya, kebiasaan mengeluh. Mereka hidup di bawah tekanan pemerintah Romawi. Orang-orang Kristen ditolak pada zaman itu. Ya, dan lebih cenderung untuk suka membalas atau menggerutu. Tapi Paulus di pasal 12 ayat 17 sampai 20, Paulus berkata demikian. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau seterumu lapar, berilah makan. Rasanya puas kalau kita bisa membalas lebih parah kepada orang yang menyakiti kita. Aku menang. Yes. Tapi itu nilai dunia. Kalau kita mau berserah di hadapan Tuhan, Tuhan mau rubah cara pandang kita melihat itu. Kemudian Paulus menyoroti salah satu isu sentral di pasal 12 mengenai ibadah yang hanya sekedar rutinitas. Ibadah bukan hanya datang ke gereja, memuji Tuhan, tepuk tangan, menyembah Tuhan. Ini bagian penting dalam hidup kita. Tapi Paulus mengkritik itu dengan tajam. Kenapa? Ibadah yang sejati, bukan ibadah ritualnya, ibadah yang sejati harus melahirkan perubahan hidup. Jadi ini otokritik untuk kita. Kalau kita masih rajin datang ke gereja, tapi hidup kita tidak berubah, jangan-jangan kita terjebak pada ibadah yang ritual, bukan ibadah yang sejati. Karena ibadah yang sejati harusnya ibadah yang mengubah hidup kita. Tuhan tidak sedang memperlambat hidup Bapak Ibu, Ia sedang memperdalam hatimu. Berserah tidak mengubah situasi jadi lebih cepat, tapi mengubah kita menjadi lebih kuat. Bapak Ibu tahu, dalam prosesnya metamorfosis, dari ulat menjadi kupu-kupu, ada fase yang disebut dengan kepompong. Ulat harus masuk ke fase itu. Fase di mana di sana gelap, fase di mana di sana sempit, fase di mana di sana seolah-olah terkurung dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi justru seringkali di ruang itu terjadi proses transformasi. Saya mau bilang, kadang Tuhan membawa kita dalam kondisi situasi yang tidak kita suka. Kondisi dan situasi yang kadang berat. Kadang seolah-olah gak ada yang peduli dan gak ada yang mau menolong. Tapi sementara Tuhan izinkan itu terjadi, bukan karena Tuhan mau menghukum Bapak Ibu. Bukan. Tapi seringkali karena Dia sedang membentuk hidup kita. Dalam diam Tuhan bekerja. Supaya apa? Kita menjadi pribadi yang lebih baik, tidak sama lagi dari sebelumnya. Dan ketika proses itu berakhir, kita akan keluar menjadi pribadi yang begitu berbeda. Itu tujuan Allah. Ya mungkin saat ini kita sedang dalam fase itu. Dalam masa kepompong. Di mana ekonomi kita belum pulih. Di mana doa-doa kita yang kita naikkan belum dijawab. Di mana keluarga kita masih berantakan. Di mana masa depan kita nggak tahu seperti apa. Mungkin kita pada fase itu. Tapi percayalah, Tuhan sedang bekerja dalam diam untuk Bapak Ibu dan saya. Dia tidak sedang memperlambat hidupmu, tapi Dia sedang memperdalam hatimu supaya engkau
lebih bisa menilai sesuatu hal dengan baik cara pandang Allah. Dan mungkin ketika engkau berserah, situasi tidak jauh lebih mudah, tapi Dia mengubah kita menjadi jauh lebih kuat. Berserah bukan berarti pasrah tanpa arah, tapi percaya kepada Tuhan bahkan saat kita tidak mengerti arah. Saya persilakan pemuji ke depan. Bapak Ibu, awal dari kejatuhan manusia adalah saat dia ingin menjadi Tuhan atas hidupnya. Tapi awal dari pemulihan manusia adalah saat ia berkata, Tuhan, aku berhenti jadi nahkoda. Aku izinkan Engkau menguasai jiwaku. Berserah bukan kalah. Berserah adalah cara yang terbaik untuk menang, karena mempercayakan kendali kepada Tuhan yang gak pernah gagal. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Yesus. Ku berserah penuh, ku berserah penuh, Yesus Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. bangkit berdiri. Mungkin hari ini ada yang berkata, Tuhan, aku lelah mengatur semuanya. Saya mengajak kita menyanyikan pujian ini, bukan hanya sekedar kata-kata yang keluar dari mulut kita, tapi seruan dari hati kita, seruan doa kita. Mari angkat kedua tangan kita, naikkan pujian ini dengan kesungguhan. Aku berserah Tuhan, aku berserah Tuhan. Terima kasih. Ku berserah penuh. Ini aku Tuhan. Ku berserah. Ini hidupku. Ambil kendali sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Yesus, Kaulah. Ini aku Tuhan. Masa depanku, ambil kendali.
kami datang dengan beban yang berbeda, tapi Engkau mengenal kami satu persatu. Ajari kami untuk berhenti mengandalkan kekuatan kami sendiri dan memulai hidup dalam penyerahan yang sejati. Bentuk kami, ubah kami Tuhan, menjadi persembahan yang hidup, yang sesuai dengan rencana agung-Mu. Sekali lagi, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan yang tidak pernah gagal, ke dalam tangan yang paling aman, di dalam tangan-Mu Yesus, yang memegang hidup kami, memegang masa depan kami, memegang pekerjaan kami. Kami percaya ketika kami sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami, Engkau akan membawa kami ke dalam rancangan-Mu yang jauh lebih indah, yang jauh lebih agung. Terima kasih Yesus. Mari saya mengajak kita Bapak Ibu masuk dalam perjamuan kudus. Mari siapkan hosti dan anggur yang sudah Bapak Ibu terima. Mari kita angkat hosti ini. Yesus berdoa sebelum Dia disalibkan. Tuhan, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah kehendak-Ku yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Yesus menyerahkan sepenuhnya ke dalam rancangan Bapa, sehingga keselamatan itu kita terima hari ini. Saya mengajak kita sungguh-sungguh mengingat kembali peristiwa pengorbanan Kristus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, yang karena penyerahan dirinya membawa anugerah yang besar dalam hidup kita, dan kiranya itu meneladani, menjadikan kisah yang menginspirasi hidup kita untuk kita tunduk, untuk kita taat dan berserah kepada Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita bahwa hosti yang kita pegang adalah persekutuan dalam tubuh Kristus? Kalau kita percaya, mari kita makan dengan penuh hormat dan rasa syukur dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah Bapak Ibu bahwa anggur yang kita angkat dan pegang ini merupakan persekutuan dalam darah Kristus? Kalau kita percaya, mari kita minum dengan penuh hormat dan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Syukur, Segala puji syukur. Haleluya. Mari arahkan hati Bapak Ibu. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dari tempat ini dengan penyerahan diri yang sejati. Dan kiranya engkau membiarkan Tuhan bekerja dalam hidupmu, menjadikan engkau pribadi yang berbeda, menjadikan engkau pribadi yang lebih dahsyat, menang dari segala hal. Pulanglah dari tempat ini, bawalah berkat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang diberkati katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, kan ada pengumuman yang tambahan yang disampaikan.